warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu administrasi dengan judul makalah yaitu e-government dan inovasi teknologi dalam administrasi publik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Nama saya Siti Nur Asia dengan NIM 2401112439. Nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 2401110752. Nama saya Neza Aulia Fibriani dengan NIM 2401112258. Nama saya Wia Rahmana Sitihan dengan NIM 2401111637. Nama saya Sukmahani dengan NIM 2401111334. Nama saya Amanda Zulaika dengan NIM 2401111699. Nama saya Tri Fitri Bangga dengan NIM 2401110774. Nama saya Dewi Megiana dengan NIM 2401110153. Nama saya Nur Husna dengan NIM 2401111616. Perkenalkan, saya Mutiara Syekila Zahra dengan NIM 2401125979. Baik, saya Sukmahani. Saya akan menyampaikan latar belakang, yaitu plafon digital memberikan kemudahan kepada masyarakat dan dalam mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan, membawa suatu kesempatan untuk kerjasama antara pemerintah dan warga. Tidak hanya sebuah alat semata, inovasi teknologi membuka kesempatan bagi pemerintah untuk membawa gagasan segar dan penyelesaian yang inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dalam pelayanan publik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk modernisasi, tepat juga menjadi dasar utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Teknologi telah mengubah cara individu berkomunikasi, mengakses informasi, dan dalam menyelesaikan berbagai aktivitas, termasuk dalam sektor pelayanan publik. Digitalisasi bukan hanya menjadi tren, tetapi juga kebutuhan mutlak bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk menyediakan layanan yang lebih cepat terjangkau dan transparan. Selain itu, teknologi memberikan ruang bagi kolaborasi lintas sektor, baik antara lembaga pemerintahan maupun atau pemerintahan daerah masyarakat guna menciptakan solusi yang inovatif. Dengan potensi besar ini, teknologi telah menjadi kekuatan utama dalam mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat peran pemerintah sebagai pelayanan publik yang tanggap dan berorientasi pada kebutuhan warga negara. Baiklah, saya Neza Aulia akan menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasikan peran teknologi dan inovasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di era digital. Dua, menjelaskan bagaimana e-government dapat meningkatkan pelayanan publik serta efisiensi administrasi pemerintahan. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang dihadapi dan menawarkan solusi dalam implementasi teknologi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk manfaatnya, yang pertama memberikan wawasan tentang pentingnya adopsi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menyediakan panduan bagi pembuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, mengajukan strategi untuk memperkuat teknologi demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selanjutnya ada implementasi government terhadap administrasi publik. Itu ada 3. Yang pertama untuk efisiensi, lalu ada akses dan juga transparansi. Untuk efisiensi sendiri itu untuk mengurangi prosedur birokrasi yang rumit dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk layanan publik.
Sedangkan akses masyarakat itu untuk dapat mengakses layanan publik kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Lalu ada transparansi itu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu tujuan e-government sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maksudnya itu untuk mengurangi prosedur birokrasi yang rumit dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk layanan publik. Lalu ada contoh implementasi government di Indonesia, contohnya adalah Samsat atau sistem administrasi menunggal satu atap, yang itu untuk memungkinkan warga membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Saya Ririn Mailiana akan menjelaskan mengenai dampak teknologi pada efisiensi dan transparansi. Yang pertama, di sistem informasi manajemen, membantu mengelola data dan informasi dengan mudah, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memantau program yang efektif. Di sektor e-layanan, memungkinkan penyediaan layanan masyarakat jarak jauh yang dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah terpencil. Yang ketiga, sistem informasi administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola data kependudukan, pembayaran pajak, dan proses perizinan, mengurangi birokrasi. Selanjutnya, saya Uliara Manasukilan akan menjelaskan tentang faktor pendukungnya. Yang pertama ialah infrastruktur teknologi yang kuat. Maksudnya, kedua negara memiliki infrastruktur IT canggih yang mendukung akses terhadap layanan publik online. Yang kedua, dukungan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang proaktif dalam menghadapi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik. Yang ketiga, kesadaran dan literasi digital masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital yang tinggi memfasilitasi penggunaan layanan e-government. Baik, selanjutnya saya Siti Nur Asia, saya akan menjelaskan materi tentang faktor penghambat implementasi e-government. Yang pertama yaitu ada isu keamanan data. Kekhawatiran mengenai privasi dan perlindungan data pengguna dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Yang kedua, kesenjangan digital. Ada kelompok dalam masyarakat yang kurang memiliki keterampilan teknologi yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam e-government. Yang ketiga, ada birokrasi yang tidak fleksibel. Struktur birokrasi yang rumit dapat menghambat proses adopsi dan integrasi sistem baru dalam pemerintahan. Oke, baiklah, saya Mutiara Ramadhani. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus implementasi e-government di Jepang dan Korea. Nah, implementasi government di Jepang ini sejak tahun 1990-an beberapa negara di dunia sudah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satunya itu ialah negara Jepang yang mulai membangun infrastruktur e-government pada tahun 2001 dan diharapkan dapat sangat membantu masyarakat agar lebih mudah. Adapun poin utamanya yang diprioritaskan dalam penerapan e-government ini, yaitu infrastruktur internet berkecepatan tinggi, yang kedua sistem akademis, yang ketiga pemerataan sistem pemerintahan secara elektronik, dan yang terakhir itu e-tax. Lalu ada yang namanya implementasi e-government di Korea Selatan itu. Korea Selatan merupakan negara yang memiliki keunggulan pada aspek pelaksanaan e-government. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB, di tahun 2008 menyatakan bahwa Korea Selatan berada di peringkat yang ke-6 dalam indikator kesiapan e-government dan di peringkat kedua dalam indikator partisipasi UNDESA 2008. Lalu, adapun penerapan e-government di Korea Selatan yang mencakup banyak aspek. Berikut contohnya itu, ada Civil Service Portal Min-won 24 yang merupakan jenis e-government. Yang kedua, Korea Online e-Procurement System Connect yang merupakan jenis e-government business. Lalu yang ketiga itu Digital Budget dan Accounting System. Semua kegiatan keuangan pemerintah ini dikelola secara real time atau mulai mendapatkan hingga formulasi dan secara anggaran. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peningkatan efisiensi dalam proses administrasi.
Yang pertama yaitu digitalisasi. Digitalisasi adalah proses transformasi dari teknologi analog ke digital yang memungkinkan pengolahan dan pertukaran data secara elektronik. Ini mencakup otomatisasi proses, penggunaan sistem informasi terintegrasi, dan pemantauan real time, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bisnis. Yang kedua yaitu portal pelayanan publik. Adalah platform yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan secara elektronik. Yang ketiga, aplikasi mobil. Adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini dapat diunduh dari toko aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store. Yang terakhir yaitu sistem e-government atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dengan e-government, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara digital seperti pendaftaran dokumen dan pembayaran pajak tanpa prosedur yang rumit. Baiklah, saya Tri Bangga akan menyampaikan materi tentang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan efektif. Meningkatkan transparansi dan pemerintahan merupakan elemen penting untuk membangun dasar yang kokoh bagi demokrasi yang sehat. Transparansi memungkinkan pemerintah beroperasi secara terbuka di hadapan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang memberikan hak kepada warga untuk mengakses informasi publik. Lalu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan. Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan dan akuntabel kepada warga negara. Baik, di sini saya Nurul Husna akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari materi kelompok 5. Kesimpulannya adalah teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik. Implementasi e-government dan digitalisasi administrasi dapat menciptakan layanan yang lebih responsif, transparan, dan teratur. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya infrastruktur, dan rendahnya literasi teknologi perlu ditangani agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Dan sarannya itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi seperti internet berkecepatan tinggi untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Program literasi digital harus dikembangkan untuk membantu masyarakat memahami dan menggunakan teknologi secara efektif. Diperlukan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademis guna menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.